Teman-teman semua, kita sudah 14 abad diberikan suatu doktrin, diberikan suatu pengajaran bahwa Nabi Muhammad SAW ini meninggal akibat sisa racun yang dibuat oleh wanita Yahudi pada tahun ke-7 Hijriah setelah peristiwa Khaybar. Ini sangat janggal. Bagaimana mungkin seorang nabi yang senantiasa dibimbing oleh wahyu dalam setiap langkahnya, bahkan dijaga sendiri oleh Sang Tuhan, tiba-tiba beliau sakit sampai penghujung kematiannya akibat racun yang nggak pernah dimakan pada 4 tahun yang lalu. Coba teman-teman bayangkan. Coba teman-teman semua, kita berpikir logis. Di tahun itu, tahun ke-7 Hijriah, racun itu belum ada bahan kimia, masih bahan-bahan organik. Dan dalam suatu kisah, dalam suatu hadisnya, Nabi nggak pernah makan, langsung dimuntahkan oleh Nabi. Kan seperti itu. Tetapi kok bisa dikatakan 4 tahun setelahnya baru Nabi merasakan sakit sampai meninggal? Ini gimana logikanya? Racun apa yang bisa sehebat itu dalam tubuh mengendap selama 4 tahun dan baru berefek pada tahun ke-11 Hijriah? Coba teman-teman berpikir. Kan nggak mungkin. Sehingga saya kembali bertanya, benarkah Nabi Muhammad SAW ini meninggal akibat daripada sisa racun yang dibuat oleh orang Yahudi di kala itu pada tahun ke-7 Hijriah? Atau jangan-jangan Nabi Muhammad SAW dieksekusi oleh orang-orang yang tidur dalam satu selimut dengannya? Oleh karena itu, mari kita bahas teman-teman semua. Assalamualaikum, rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, ini konten sensitif, terlebih lagi bagi kalangan aswajah, ahlus sunnah wal jamaah dan kelompok sunni. Pasti mereka nggak akan setuju dengan konten saya, tapi terserah. Ini suatu ilmu, maka harus kita bicarakan, maka harus kita diskusikan. Teman-teman semua, kita melihat suatu argumentasi daripada kelompok sebelah, yaitu kelompok orang-orang sunni dan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka bersepakat, masyhurnya seperti itu, bahwa Nabi Muhammad SAW wafat akibat racun yang diberikan oleh wanita Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Padahal dalam hadisnya, kepala kambing ini berbicara, "Wahai Nabi, janganlah makan aku ini beracun." Sampai pada akhirnya Nabi nggak makan itu. Atau mungkin beliau makan lalu memuntahkannya kembali, kan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semua, Nabi memakan makanan yang dibuat oleh wanita Yahudi pada tahun ke-7 Hijriah. Tetapi Nabi baru merasakan sakit sampai wafatnya pada tahun ke-11 Hijriah. Artinya apa? Memiliki jeda waktu 4 tahun, teman-teman semua. Coba kita bayangkan, racun apa yang bisa bertahan dalam tubuh selama 4 tahun? Bahkan setelah Nabi Muhammad memakan makanan daripada perempuan Yahudi ini pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad masih mampu memimpin pasukan berperang, masih mampu melakukan haji wada, lain sebagainya, masih mampu. Apa artinya? Artinya setelah Nabi diduga meminum atau memakan racun tersebut yang padahal gak dimakan sedikit pun atau dimuntahkannya, Nabi tetap sehat bugar, teman-teman semua. Nggak langsung sakit. Padahal sahabat sebelahnya yang baru makan 1 sendok, langsung seketika. Dan menariknya teman-teman semua, hadis yang menceritakan bahwa Nabi ini merasakan dirinya sakit sampai penghujung hayatnya akibat racun daripada perempuan Yahudi pada peristiwa Khaybar tahun ke-7 Hijriah, diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar. Udah itu aja. Loh, kenapa? Mari kita bongkar lebih dalam. Kenapa saya pribadi menduga ada konspirasi jahat yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, para istri-istri Nabi. Kemudian teman-teman semua, mari kita berbicara kepada istri Nabi terlebih dahulu, yaitu 2 orang.
Aisyah dan Hafsah. Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar ibnul Khattab, kan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Aisyah dan Hafsah adalah tipe istri solihah, tipe istri yang manut kepada suami, atau sebaliknya? Faktanya, Aisyah dan Hafsah adalah dua orang istri yang kerjaannya berbohong di depan Nabi, bahkan mereka sampai berani menyakiti hati Nabi. Sampai pada akhirnya turunlah teguran Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 1-5, teman-teman semua. Saya awalnya nggak percaya jika Quran surah At-Tahrim ini turun, sababun nuzulnya dikarenakan kelakuan daripada Aisyah dan Hafsah. Saya nggak percaya itu. Maka saya cek kembali daripada Tafsir Al-Azhar, daripada Buya Hamka. Memang betul, ternyata Quran surah At-Tahrim ayat 1-5 diturunkan oleh Allah untuk menegur kelakuan istri-istri Nabi, yaitu Aisyah dan Hafsah itu sendiri. Dan perlu dipertegaskan teman-teman semua, bahkan di Quran surah At-Tahrim tersebut, Tuhan memerintahkan mereka untuk bertobat. Mengapa? Karena bagi Tuhan, hati mereka condong kepada kejahatan. Itu ada dalam Al-Quranul Karim. Gak bisa dihapuskan, kan seperti itu. Bahkan ada suatu kisah, dikala itu, ketika Hafsah begitu marah kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad meredam amarah daripada Hafsah dan menceritakan bahwa, Hafsah, nanti setelah aku tiada, yang menggantikanku adalah Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar tiada, yang menggantikanku adalah Umar ibnul Khattab. Nabi meminta untuk janganlah menceritakan ini kepada siapapun. Cukup ini sebagai rahasia kita. Tetapi apa? Ternyata baik Aisyah maupun Hafsah ini nggak bisa dipercaya, teman-teman semua. Mereka sukanya apa ya? Suka berbohong, satu. Kemudian juga suka membocorkan rahasia suaminya. Kan seperti itu. Sampai pada akhirnya Allah menegur mereka. Kan gitu, teman-teman semua. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kalau untuk masalah urusan mengkonsumsi madu, magafir, kemudian karena kecemburuan yang receh, mereka berani membuat konspirasi terencana. Apakah kalian berpikir Aisyah dan Hafsah akan ragu untuk bersekongkol kembali permasalahan tahta untuk ayah-ayah mereka? Kemudian teman-teman semua, mari kita masuk ke penghujung akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Dikala itu Nabi sedang sekarat, sedang pingsan, dalam kondisi yang paling lemah. Beliau sudah memberikan instruksi yang begitu jelas kepada istrinya. Jangan masukkan obat itu ke mulutku. Sebagai istri Nabi yang harusnya rumahnya menjadi turunnya wahyu, dia harusnya tahu bahwa mentaati Rasul itu adalah suatu kewajiban. Atiullah wa atiur Rasul, kan seperti itu. Tetapi enggak, teman-teman semua. Ternyata istri-istri Nabi, ya katakanlah mungkin Aisyah di sini, mereka ini adalah pembangkang yang sejati. Mereka memasukkan zat misterius yang diklaim sebagai obat ke mulut Nabi Muhammad secara paksa di saat beliau tidak berdaya. Dan ketika Nabi Muhammad sadar, beliau langsung marah. Siapa yang berani melakukan ini kepadaku? Bukankah aku sudah melarangnya? Dalam hadis selanjutnya, istri Nabi ini menyatakan bahwa dengan kebohongan, Ibnu Abbas lah yang meminta untuk meminumkannya kepadamu, wahai Rasulullah. Maka apa yang terjadi di kala itu? Rasulullah marah dan memaksa istri-istrinya untuk meminum zat yang serupa yang ia minum. Apa maksudnya? Kita wajib ingat bahwa Nabi Muhammad ini dibimbing langsung oleh wahyu ilahi. Kan seperti itu. Artinya, Nabi sudah tahu bahwa mungkin saja zat yang dimasukkan kepada dirinya ini bukanlah obat, tetapi racun. Sampai pada akhirnya Nabi memaksa istri-istri untuk mengkonsumsi yang sama, karena mereka telah berani membangkang kepada Nabi. Kan seperti itu. Terlebih lagi Aisyah dengan entengnya malah berbicara,
Mungkin ya biasa saja, Nabi kan sakit, makanya seperti pasien pada umumnya menolak diberikan obat. Ini perkataan Aisyah. Dan menariknya, rentetan peristiwa akhir hayat sang Nabi, bahkan ketika Nabi menyatakan dirinya ini merasa terkena racun daripada wanita Yahudi pada tahun ke-7 Hijriah, berangkat daripada satu perawi yang sama, yaitu siapa? Aisyah binti Abu Bakar. Pertanyaan saya, dalam ilmu ulumul hadis, seorang perawi itu haruslah sikoh, terpercaya, jujur, amanah, gak boleh dusta sedikit pun. Coba kita bandingkan dengan Aisyah dan Hafsah. Dia berani berbohong di hadapan Nabi, berani bersekongkol, berani membongkar rahasia Nabi. Coba kita bayangkan, apakah pantas Aisyah dan Hafsah menjadi perawi yang sikoh? Coba kita bayangkan. Ya, ini kan ilmu yang digunakan oleh orang aswaja. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Aisyah, oh diambil saja, ini kan istrinya Nabi, yang mungkin dijaga oleh sang Tuhan. Ya Allah ya Karim. Nah kemudian teman-teman semua, kita wajib melihat siapa yang paling tepuk tangan saat Nabi wafat. Jawabannya adalah ayah-ayah mereka, yaitu Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab itu sendiri. Bahkan di salah satu pendapatnya, kelompok Syiah, Ali bin Ibrahim Al-Qummi membongkar bagaimana rahasia ini dibocorkan dari Hafsah ke Aisyah, lalu ke para ayah mereka. Kemudian Umar bilang dengan jelas, ayo kita singkirkan Muhammad agar kita berkuasa. Sehingga peristiwa Bani Sakifah menjadi salah satu bukti bahwa Abu Bakar dan Umar sibuk berebut kursi kekuasaan setelah Nabi Muhammad SAW wafat itu sendiri, teman-teman semua. Gak hanya Nabi Muhammad, teman-teman semua, cucu yang paling beliau cintai, yaitu Imam Hasan alaihissalam, diracun istrinya atas perintah ayahnya, dan wafatnya pun di tanggal yang sama, pada tanggal 28 Safar. Sehingga ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah modus operandi yang sama. Kelompok yang punya hobi yang sama menggunakan istri sebagai eksekutor dalam selimut. Kan seperti itu. Terlebih lagi dalam sejarah Islam itu sendiri, setelah Nabi Muhammad wafat, anak cucu Nabi ini selalu dimusuhi oleh mereka sampai dibantai habis. Kan seperti itu, teman-teman semua. Tetapi perlu diingat, ini yang asli, bukan yang KW, apalagi yang ngaku-ngakunya Habib tapi sukanya Dawid. Kan seperti itu, teman-teman semua. Nah kemudian teman-teman semua, sebagai akhir kata, apakah kita masih percaya terhadap dongeng yang katanya Nabi Muhammad ini wafat akibat racun daripada perempuan Yahudi pada tahun ke-7 Hijriah, sedangkan Nabi Muhammad wafat pada tahun ke-11 Hijriah? Tetapi daripada ini semua, perlu ditegaskan bahwa Al-Quranul Karim sudah memberikan petunjuk yang begitu jelas kepada kita. Dalam Quran Surah Ali Imran dikatakan bahwa, apakah jika Nabi Muhammad ini wafat, apakah kamu berbalik ke belakang? Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan isyarat bahwa Nabi Muhammad ini mungkin akhir hayatnya akan dieksekusi oleh orang-orang yang berada dalam satu selimutnya, oleh orang-orang yang mengklaim sahabatnya itu sendiri. Dan kalau kita berbicara tentang umat terdahulu, bahwa umat terdahulu khususnya umat Yahudi ini suka sekali mengeksekusi nabi-nabi mereka. Kan seperti itu. Dan perlu ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menegaskan bahwa umat Islam akan mengikuti langkah-langkah umat terdahulu, termasuk mungkin mengeksekusi nabi mereka sendiri. Dan kenapa ini jarang dibahas? Karena orang Sunni, orang Aswaja malu, mungkin loh ya, jika nabinya ternyata dieksekusi oleh istri dan sahabatnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman semua. Dan perlu saya tegaskan bahwa fakta-fakta ini dikeluarkan dan masyhur di kalangan kelompok Syiah itu sendiri. Nggak usah baper lain sebagainya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Benar atau tidaknya, wallahu a'lam bishawab, teman-teman semua.
Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu teman-teman semua. Merdeka.